sangat menyedihkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Suatu saat kita menjadi korban hukum, ya. Suatu saat anak-anak kita, saudara kita menjadi korban ketidakadilan hukum. Ini yang terjadi di wilayah Musi Banyuasin ini. Banyak sekali jelas para tersangka yang masih menghirup udara segar, para tersangka yang masih bebas karena mereka mempunyai uang, mempunyai kekuasaan, mempunyai tahta, sehingga mereka bisa membayar hukum. Inilah ironisnya negara yang Republik kita cinta ini, yang diperjuangkan dengan tumpah darah, dengan perjuangan air mata, tetapi ketika kita telah merdeka, kita diinjak-injak oleh hukum itu sendiri. Yang seharusnya hukum itu menjadi pelindung, seharusnya hukum menjadi pagar, memagari rakyat, melindungi rakyat, tetapi hukum sekarang membunuh rakyat. Betul tidak rekan-rekan? Hukum hanya menyasar kaum-kaum yang lemah. Betul tidak rekan-rekan? Hukum hanya menyasar kaum-kaum miskin. Betul tidak rekan-rekan? Hukum berpihak kepada kekuasaan, berpihak kepada orang-orang yang banyak uang. Betul tidak rekan-rekan? Inilah yang kami sedihkan fenomena hukum kita ini. Rekan-rekan sekalian, suatu saat kita akan menjadi korban hukum itu sendiri. Yang tidak bersalah dibenarkan, yang tidak bersalah disalahkan, yang benar disalahkan. Inilah terjadinya hukum di Republik kita ini. Sedih rekan-rekan, kita melihat kantor Polres semakin lama semakin mewah, semakin jaya, semakin megah kantor Polres ini. Tetapi keadilan semakin runtuh di negeri ini, di Musi Banyuasin ini. Kantor begitu gagah, begitu elok, menghabiskan uang bermiliar-miliar membangun kantor, tetapi hukum sangat buruk, keadaan hukum di negeri ini. Rekan-rekan sekalian, apabila kita diamkan hal semacam ini, suatu saat kita akan menjadi korban hukum itu sendiri. Hukum itu sama seperti senjata yang nanti memakan tuannya sendiri, sama seperti anjing yang kita pelihara yang nanti menggigit kita sendiri, sama seperti hewan yang kita pelihara tapi akhirnya menggigit kita. Inilah terjadi hukum di kita ini. Kita melihat rekan-rekan sekalian, fenomena penegakan hukum yang terjadi, kasus Mentari sampai saat ini rekan-rekan sekalian, apa kesulitannya? Coba tanyakan, coba kalian jawab apa kesulitannya untuk menahan seorang tersangka yang jelas kasus pembunuhan yang tidak ada obstruction of justice seharusnya. Kasus pembunuhan ini ada pidana berat, pidana yang sangat berat, melanggar hak asasi manusia, menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi kenapa seorang pelaku, seorang tersangka masih saja menghirup udara segar? Inilah kenapa kami menyuarakan ini dan kami memutar lagu Gugur Bunga. Inilah terjadi gugurnya keadilan di Republik kita ini, gugurnya keadilan di Musi Banyuasin ini. Ini yang terjadi rekan-rekan sekalian. Kami sedih yang seharusnya hukum menjadi pelindung, tetapi kenapa sampai saat ini masyarakat seperti anak yang kehilangan induk, masyarakat seperti anak yang kehilangan orang tua, tidak tahu kemana mau bertanya untuk penegakan hukum ini. Ke kepolisian beliau mengatakan seperti itu. Saya pernah bertanya bapak-bapak sekalian kepada Wakapolres, Pak, kenapa kasus Mentari ini Pak tidak selesai sampai sekarang? Kenapa tersangka tidak ditangkap? Apa kata Wakapolres? Itulah hukum di negara kita ini. Hukum yang adil itu adalah hukum Tuhan. Kata Wakapolres Pak Iwan, ya, hukum yang adil adalah hukum Tuhan. Hukum di negara kita ini memang seperti itu. Artinya beliau pun pasrah terhadap hukum ini. Seorang Wakapolres pasrah terhadap hukum ini. Saya bertanya langsung ke ruangan beliau kemarin itu pada hari Senin, betul tidak? Hari Senin kita menemui Wakapolres. Hukum yang adil itu adalah hukum Tuhan. Kalau hukum di Republik ini seperti inilah, suatu saat kita menjadi korbannya nantinya. Ketidakadilan ini bukan hanya kami Pak, bapak-bapak seorang polisi tanaman, tetapi pagar itu memakan tanaman itu sendiri. Ini yang terjadi fenomena. Mungkin bapak-bapak mempunyai keluarga yang merasakan ketidakadilan terhadap hukum ini. Saya yakin Pak, bapak-bapak di sini banyak keluarga merasa ketidakadilan hukum ini. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya. Hukum hanya berpihak kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Itu Pak, yang bisa membayar pengacara, yang bisa menyogok, yang bisa mereka lakukan untuk mengendalikan hukum itu.
Berapa banyak orang-orang tersangka yang tidak ditahan? Saudara Firly Bahuri sampai sekarang mantan ketua KPK, ya, sudah tersangka tapi tidak ditahan. Itu di Jakarta, Pak. Banyak orang-orang hebat di Jakarta.